Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Halo teman-teman. Kembali lagi di channel kita Kreatif X Campus. Di segmen kali ini kita bakal jawabin pertanyaan-pertanyaan yang nongol di kolom komentar YouTube si Exi dan yang nge-DM kita di Instagram. Oke guys, jadi di video ini kan kita pengen ngejawabin pertanyaan-pertanyaan yang di kolom komentar nih. Sebenarnya lumayan banyak gitu kan. Oke, jadi sekaligus ini sih biar kelihatan gak Q&A juga, mungkin nanti kita bakal bahas tentang beasiswa juga ya, supaya ya bermanfaat buat teman-teman yang emang nyari bermanfaat. beasiswa. Nah, soalnya gini guys, views kita di Kreatif X Campus emang yang terbanyak videonya yang jenisnya tentang beasiswa. Berarti teman-teman semua sebenarnya kayaknya butuh banget nih info-info tentang beasiswa kayak gitu. Bener banget. Nah, jadi kita lanjut dulu ya ke pertanyaan pertama ya. Baby, you could keep me going, 'cause you've been everywhere. Nih, pertanyaan pertama, Kak, aku dari keluarga kurang mampu, mau ambil jurusan di UGM, salah satunya pariwisata. Kira-kira gimana ya Kak? Apakah kalau dari keluarga orang mampu itu kita bisa berkuliah dan dapat beasiswa? Oke, ini jawaban pertama. Nah, buat adik-adik semua nih, nggak pernah mikir mungkin ya kalau misalkan orang yang nggak mampu itu bisa banget sukses, bisa banget masuk ke PTN favorit. Tapi kalau teman-teman cari tahu, banyak banget ya tokoh-tokoh, entah itu di universitas manapun itu, yang PTN terkenal, nggak semuanya tuh emang dari orang kaya latar belakangnya kayak gitu. Jadi kalau teman-teman itu mungkin ngerasa keluarganya ekonominya mungkin menengah ke bawah misalkan, nggak perlu untuk minder, nggak perlu takut gitu, karena banyak banget beasiswa yang disediain baik dari pemerintah maupun dari swasta maupun dari CSR dan banyak banget yang lain misalkan kayak gitu. Aku sendiri nih, pengalaman sendiri, aku alhamdulillah dapat bidik misi. Nah, kalau teman-teman emang memenuhi syarat untuk bisa daftar bidik misi, segera diurus sejak SMA. Oke, aku nambahin ya. Jadi sebenarnya buat teman-teman yang masih SMA, SMK ataupun bahkan dari madrasah aliyah gitu kan, semua peluang untuk masuk di jurusan manapun di UGM itu bisa. Bahkan aku dari SMK bisa masuk ke filsafat UGM. Kamu dari SMK, Dok? Iya, aku dari SMK. Aku baru tahu, Dok. Ya, dari SMK jurusan komputer jaringan malah. Soalnya gak ikut kenal. Begitu, Dok. Oke. Pokoknya itu jangan minder, walaupun dari SMK ataupun dari madrasah aliyah atau bahkan dari pondok nih, sebenarnya nggak perlu minder karena di UGM juga nyediain jalur khusus yang ujian mandiri kan ya, UTUL UGM itu. Nah, teman-teman bisa buka websitenya itu di um.ugm.ac.id. Mungkin aku kayak cerita aku masuk UGM yang kayak ngambil. Aku tuh masuk UGM ngerjain matematikanya itu aku isi C semua, matematika dasarnya. Tapi nggak tahu kenapa bisa lolos ujian mandiri. Itu keberuntungan ya? Sebenarnya nggak keberuntungan juga sih. Doa ibu nih menang nih, doa ibu. Soalnya aku juga Faktor mati-matian doa sih ibu. emang belajarnya. Aku sampai ikut les di Tapi GO. kalau C semua kamu garapnya MTK? Iya, karena nggak tahu kenapa soal yang aku pelajarin nggak sama gitu loh, dan aku kan agak kurang juga di matematika kan. Jadi ya kayak gitu guys, pokoknya jangan minder. Ini nih Mbak Afifah nih, dia kan dari teknik UGM. Biasa Tapi aja kali, Dok. bisa masuk ke teknik UGM dari lewat jalur mandiri. Lu dari MA ya padahal ya? Iya. Tuh, Tapi dari MA, menurutku guys. Tas dulu, nggak boleh. Tapi menurutku latar belakang kita dari mana itu nggak ngefek sih. Iya, bener banget. Kalau misalnya ujian ya udah ujian Semua tuh sama ya kan? nggak ngelihat latar belakang lu dari mana gitu. Bener. Ya, yang penting kalau misalnya kalian nggak lulus SBM sama SNM ada ujian mandiri, bener nggak? Iya benar. Ya walaupun Tapi- emang agak mahal ya. Tapi kan bukan regisnya. UTUL itu bukan satu-satunya ujian. SBM kan tetap ujian juga. Iya. Dan itu nggak ngelihat UTBK latar dulu, belakangmu dari mana kan. UTBK dulu. Sekarang UTBK ya, bukan SBM. Iya ya. bukan SBM, UTBK. Skornya di daftar. Lupa guys. Terus Mahasiswa tua. Oke, jadi Agak-agak. pertanyaan yang kedua ya. Katanya banyak banget nih pasti. Ini kan sebenarnya aku
dan mbak-mbak yang di sini sebenarnya senang guys sama komen-komen kalian gitu kan. Maksudnya komen-komen gitu kayak seru banget, bisa tahu tentang kedokteran gigi gitu komennya. Kita seneng karena kita bisa memberikan manfaat buat kalian, informasinya, gambaran gedung-gedungnya itu seneng banget sih kita. Komen-komen kalian pasti kita like sama kita komen gitu kan. Nah sama satu lagi nih guys pertanyaannya, sampai ada kayak semoga anakku Saat dan Said bisa kuliah di kedokteran gigi UGM, amin. Amin. Itu kayaknya yang nonton Itu kan orang tuanya gitu loh, sampai orang tua aja nonton di channel kita gitu kan. Sempat ada yang nanya di ini apa ya, DM IG. Kak, aku tuh dari SMK Kak, bisa nggak sih aku tuh masuk UGM kalau aku dari SMK? Jawabannya, nih orang sampai saya anak SMK nih, bisa kok. Presiden mahasiswa UGM Mas Alfat juga dari SMK loh. Oh iya, SMK ya. Jadi nggak menutup kemungkinan, bahkan anak SMK aja bisa jadi presiden mahasiswa UGM, apalagi cuma jadi mahasiswa UGM, ya nggak? Baby, you could keep me going, 'cause you've been everywhere. Kak, kalau misalnya nih aku kan udah kuliah di univ lain, tapi aku masih pengen mengejar cita-citaku kuliah di UGM. Menurut kakak, aku lanjutin kuliahku yang dulu atau tetap ambil UGM? Mungkin kita punya perspektif masing-masing ya jawabannya. Oke. Sepertinya sangat berbeda ya, Bun. Monggo. Coba dulu nih, Mas, coba dulu nih. Boleh, Langsung, Afifah dulu nggak langsung. apa-apa. Kalau menurut aku tergantung kamu sih. Kalau misalnya kamu sangat-sangat yakin bisa lulus UGM di tahun berikutnya, ya kamu coba lagi. Tapi kalau misalnya enggak, ya udah kamu terima aja. Takdirmu itu masuk kampus mana. Toh semua kampus itu ujung-ujungnya kan sama. Apa ujung-ujungnya? Sama-sama sarjana, sama-sama magister, iya. Nanti. Gitu. Itu menurutku ya. Menurut Mbak Azmi yang ambis. Kamu ada ini nggak Zul? Teman kamu anak UGM, Ya. tapi dia pengen pindah ke jurusan lain di UGM gitu, ada nggak studi kasus? Ada. Ada. Siapa? Lolos nggak Ada nih? temanku. Jadi ada temanku. Dia itu tahun pertama jurusannya A misalnya ya. Tahun kedua jurusannya B, tahun ketiga jurusannya C, bayangkan. Dia sampai Sama-sama UGM. tapi 3 kali kan? Iya, dia 3 kali nyoba sama-sama UGM. Terus akhirnya yang dia lanjutin ya jurusan yang ketiga dong. Apa? Jurusan yang terakhir. Jurusan yang terakhir itu dia sastra Arab kalau nggak salah. Oh, sasara. Iya. Sasara UGM. Berarti yang lainnya vokasi semua atau emang S1? Ada yang vokasi, ada yang S1. Oke, kalau menurut aku nih, jadi kamu udah keterima di suatu univ yang barangkali itu bukan impian nomor 1 kamu. Dia ini ceritanya udah keterima di UNY, tapi pengen masuk UGM gitu. Gak disensor gak apa-apa. Nggak apa-apa. Kan nggak tahu namanya juga. Oh iya, gak apa-apa guys. Iya. Tenang, kita ngasih jawaban sesuai perspektif kita ya. Kalau aku sendiri, aku bahkan pernah bikin podcastnya loh tentang ini, WD. Aku pokoknya nyeritain kalau gimana saat kamu tuh ngerasa gagal masuk kampus impian kamu kayak gitu. Entah untuk kamu yang mau memutuskan kamu mau lanjut di tempat yang sama, maksudnya nggak ngabis lagi sesuai impian pertama, ataukah kamu mau ngambil tes lagi ke universitas yang kamu impiin yang nomor 1 awal kemarin. Balik lagi saya emang ke kamu dan coba kamu perhatiin kondisi, misalkan kayak kondisi keuangan dari segi orang tua, apakah mereka ngerestuin atau enggak dan sebagainya. Tapi yang perlu kamu catat adalah jangan sampai kalau kamu ngerasa gagal sekarang tuh itu ngefek sampai ke seluruh hidup kamu gitu loh. Misalnya kamu tahun ini gagal masuk UGM, terus kamu kayak merasa hancur, lebur gitu, terus habis itu malah nggak bergerak atau nggak move on ke arah yang lebih baik gitu ya. Itu sih, tapi kalaupun harus terpaksa nih dari segi uang atau segi orang tua nggak memungkinkan kamu ngejar universitas yang kamu impiin, percayalah kalau mutiara dimanapun dia berada akan tetap mutiara. Jadi kamu tetaplah jadi orang terhebat dimanapun kamu universitasnya berada gitu. Kalau dari aku ini perspektif jawabanku, kalau teman-teman emang pengen masuk di 3 kampus besar di Indonesia gitu kan, salah satunya di UGM, kejar. Ya walaupun apa istilahnya, misalnya udah masuk di kayak yang ini kasusnya ini kan adik kelasnya ini dia masuk di UNY, dia pengen masuk UGM, ya kejar aja, nggak usah takut, nggak usah segala macem.
Soalnya juga banyak studi kasus emang, bahkan adik kelasku filsafat UGM aja dia ambil ujian lagi terus masuk di hukum UGM. Nah jadi kayak gak menutup kemungkinan semuanya itu bisa jalan gitu loh, karena kita nggak ada yang tahu juga jalan kita. Dan teman-teman jangan takut atau sedih gitu kalau misalnya nggak masuk. Pokoknya selama masih ada peluang untuk bisa masuk ke kampus favorit, ambil, jangan sia-siakan itu. Jadi terlihat ya guys, yang mana yang realistis, yang mana yang idealis, yang mana yang ambis ya. Ada faktor X. Ditolak UGM ini udah 4 kali guys, baru 4 kali. Soalnya di luar sana banyak yang lebih dari 4 kali ditolak UGM. Tapi kita apresiasi ya kerja kerasnya. Kak, kalau mau masuk UGM itu harus mempertimbangkan passing grade nggak? Kalau aku sih, aku itu tipe orang yang menurutku passing grade itu bullshit ya. Soalnya UGM, ITB, UI itu nggak pernah ngeluarin passing grade gitu kan. Kayak cuman dari dari bimbel-bimbel aja kayak yang ngeluarin passing grade. Jadi sebenarnya apapun jurusannya itu kejar aja gitu. Misalnya kayak mau ngambil kedokteran UGM, mau ngambil teknik informatika UGM. Mungkin kayak Mbak Afifa ini kan dia cuma tahu karena dulu itu teknik informatika jurusannya baru. Padahal kan aslinya teknik informatika UGM favorit gitu kan. Tapi banyak loh teman-temanku juga yang lain, mereka itu nggak tahu jurusannya favorit, tapi mereka asal ambil. Yang penting berani dulu aja coba, karena kuotanya itu di UGM itu banyak-banyak. Apalagi hukum UGM, kuotanya itu 350 sampai 400. Dan hukum UGM itu terbanyak sih di sosum satu angkatannya. Psikologi juga banyak banget kuotanya. Jadi yang aku tahu di sosum itu yang banyak kuotanya cuma hukum sama psikologi. Nah, buat teman-teman jangan takut, nggak usah pusingin passing grade. Jurusan yang kamu pengen apa, ambil aja kayak gitu. Iya, kalau aku ya dari pengalamanku dulu ya kayak ya sempet sih kayak itu apa ya di misalkan kita punya buku latihan SBM atau apa kan ada tuh kan kayak passing grade universitas ini, jurusan ini sekian. Tapi bener kata Rido, itu yang ngeluarin bukan resmi dari universitasnya, itu paling dari kayak bimbel-bimbel atau lembaga-lembaga yang bikin gitu ya. Jangan terlalu pusingin, tapi barangkali itu cuma sebagai gambaran, oh ternyata emang saingannya ketat ya. Tapi setelah itu jadiin motivasi, oh karena saingannya cukup ketat nih, jadi aku harus effort lebih gitu, kerja kerasnya harus lebih, latihan soalnya harus lebih gitu-gitu, cari informasinya lebih banyak dan sebagainya. Tapi jangan jadi ini tuh sebagai momok dan kayak beban banget gitu. Semua akan balik lagi ke gimana kamu ngerjain ujian-ujiannya kayak gitu. Kalau emang memenuhi kriteria, menuhin penilaian dari universitasnya atau sistem penilaiannya itu emang lolos, ya pasti akan lolos gitu. Boleh dipertimbangin tapi jangan jadiin pusing gitu. Mungkin kalau aku gitu. Gimana Pak? Gak tau juga. Kalau aku setuju sama Azmi. Boleh jadi pertimbangan, tapi tergantung kamu yakin apa enggak. Itu sih. Jadi sebenarnya juga aku agak kadang sedih ya. Ini juga ada statement nih, Kak, aku dari teknik bangunan SMK, insecure masuk FEB, takut nggak masuk. Pokoknya sekali lagi ya teman-teman, kalian tuh nggak perlu insecure masuk UGM. Yang penting itu menurutku nih yang bakal bikin kamu lolos atau enggak tuh pertama tekad, terus juga usaha sama doa kamu kayak gitu. Kalau 3 hal ini kamu milikin, kamu lakuin dari manapun kamu berasal, kamu bisa aja lolos gitu loh. Nggak perlu minder-minder, nggak perlu insecure, karena nggak harus semuanya itu dari yang sekolahnya favorit, nggak harus semuanya harus dari orang yang kaya untuk bisa jadi mahasiswa UGM. Jadi Fah, ini ada satu komen yang di-share di grup CXI pun kita kayak wow seneng. Guys, sebenarnya kami yang buat video ini senang banget karena dapat komen kayak gini, kayak kita merasa diapresiasi banget gitu loh sama kalian. Nah, ini best komentar ya. Dibacain sama Firman. Mas, yang aku nggak tahu namanya, dan mbaknya juga. Just wanna saying thank you for making this such quality video. Masya Allah, tabarakallah. Dari sekian banyak video pas searching video FEB UGM, belajar apa aja sih? Yang muncul teratas video mas mbaknya dulu. Dan aku memilihnya karena thumbnail mas menarik banget. Jago deh bikin thumbnail kerennya. Videonya nyaman banget lagi buat ditonton.
Dah lah, aku doain Mas Mbak lulus cepet dan gak banyak overthinking tentang tugas. Apalagi masalah gak penting aja deh. Biar cepet lulus dan cepet dapet jodoh. Thank you. Thank you. Aduh, thank you juga. Amin ya. Thank you. Makasih banyak kamu yang komen dan semua teman-teman semua yang ngapresiasi video-video kita sangat ngucapin makasih banyak. Mudah-mudahan itu jadi semangat buat kita juga bikin video-video yang itu bisa nginspirasi teman-teman dan ngasih informasi terutama buat teman-teman yang mau masuk UGM. Perkenalkan guys, namaku Rio. Sosok di balik video-video si Exo enggak deh. Kalau aku udah pada kenal ya, aku Azmi dari Gizi. Aku Viva. Tamu hari ini. Iya. Kok tamu sih? Iya. Gue star. Wes. Oh, gue star. Guys, Itu kan artinya tamu, guys. Jadi sebenarnya sama aja, tapi Rido tuh kayak itu loh. Kamu tau gak sih kalau di warung makan es teh jadi I see. Iya. harganya jadi lebih mahal. Iya. Oke. Oh, nggak penting, sorry. Komisiku mahal ya? Oh, ada komisinya. Oh, enggak, canda. Oke guys, itu aja video hari ini dari aku Rio. Aku Azmi. Dan aku Viva. Nantikan video-video selanjutnya hanya di Kreatif Teks Kampus.